Terlebih di mana di kaki saya ini banyak mengalami perubahan, kesembuhan. Yang tadinya bengkak, saya mengalami bengkaknya itu kempes, kemudian lebamnya kaki saya itu seperti kayak dibilang kayak batu ya, kerasnya. Saya rajin balurin, kemudian mengalami perubahan. Jadi perubahan dari warna yang tadinya lebam biru kehitaman, kemudian lama-lama dia berubah warna. Sekarang sudah hampir seperti kaki yang normal, di kaki kanan yang normal. Kemudian lukanya pun mengalami cepat keringnya, itu Bu Prani. Kemudian di tangan kanan yang mengalami penyempitan, karena belum dapat namanya pengobatan secara medis dari dokter, harusnya diterapi, karena dokter bilang nanti sekalian aja Bu, waktu dengan kaki biar sekalian aja katanya. Tapi saya tidak bisa tinggal diam gitu aja Bu. Kalau saya menunggu dari rumah sakit, saya akan mengalami sakit yang luar biasa karena ngilu dan tangan ini tidak bisa diangkat Bu. Nah, karena saya sudah banyak mengalami kesembuhan dengan minyak klasik, jadi saya di rumah saya balurin tangan saya ini, saya terus dalam hitungan 2 jam sekali, 3 jam sekali, saya terus sampai saya habis 4 botol. Dan puji Tuhan Ibu, saya sudah bisa ngangkat tangan. Kemarinnya sama sekali saya tidak bisa ngangkat. Nah, terus bisa begini. Kemarin tangan saya hanya cuma bisa begini, tidak bisa diangkat. Nah, puji Tuhan karena saya rajin dengan doa melalui Faras saya bisa ngangkat sekarang tangan saya seperti ini. Tangan ke samping saya juga sudah bisa. Nah, sampai Ibu sekarang Ibu pakai Faras klasik aja ya? pakai Atau Faras klasik. pakai Faras klasik. Klasik Berarti sama ini VR Bu. Kalau tegangnya itu saya kasih ini VR dia untuk ngelemesin otot. Itu Bu. Kalau untuk lebamnya itu yang Ibu lihat perubahannya berapa lama, Bu? Bentar, itu di unmute dia. Ya, coba dibuka lagi mic-nya. Ya, Ya, sudah Bu ya. dah. Maaf, kesentuh. Lebamnya itu 1 bulanan sudah banyak perubahan Bu. Jadi 1 bulan berarti. jadi Itu sekarang ini terus sudah dibalur setiap 2 jam gitu ya. Kalau yang ya tangannya itu berapa lama sama Ibu ngerasakan perubahan? Sama, perubahannya sebulan juga. ya sebulanan Bu. Saya 4 botol, Sebulan. 4 botol 4 habis. botol, berarti sebulan. Betul. Ibu Jadi tidak sampai di pakai sini obat dokter sama sekali? obat dokter saya minum cuma vitamin. Dapatnya dari dokter vitamin sama obat penghilang rasa nyeri, tapi saya nggak Oh, minum. Nah, saya cuma balur aja. Karena yang diminum saya hanya takut vitaminnya. vitaminnya untuk saraf Ya, sama ya, ya. untuk vitamin tulang ya. Hanya itu aja Bu. Ya, ya. Begitu Tapi belum saya terapinya belum ya? Hanya belum Ibu belum, terapi tapi sudah balur banyak pakai Faras kemajuan. saja. Ya, Betul betul. ya, Ya, ya. itu Bu. Terima Oke. kasih. Ya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Sudah ya? Sudah aja Bu itu. Terima kasih Sudah. Bu. Semoga cepat Malam. sehat, Bu ya. Pulih Amin. kembali Terima seperti kasih. semula dan bisa datang kembali ikut ultah, Faras. Amin, amin. Ya, makasih Bu. Saya nggak tahu bahkan itu kejadiannya, Bu Komang. Iya Bu. Ya, nanti kita ceritalah ya. Oke, Oke, terima teman-teman, saya kasih. lanjut ya. Tadi Bu Komang sudah cerita tentang cara pakainya itu beliau balur setiap 2 jam sekali. Untuk teman-teman yang mengalami saat ini, yang ada di slide ini ya, misal sebentar, ini kok gini slide saya. Saya ulang share. Ya. Nah, kalau seperti ini, teman-teman ini bisa kombinasikan Faras Klasik menggunakan VR79 seperti yang dibilang sama Bu Komang tadi ya, mau PR79, mau yang hot kayak gini, boleh. Jadi untuk mengurangi rasa nyeri yang agak keras bisa karena apa?
karena tegang atau karena ada saraf yang kejepit atau karena osteoporosis misalkan atau karena rematik itu pasti dibarengin dengan nyeri biasanya. Nah, teman-teman silahkan saran saya kalau kondisi seperti ini kalau memungkinkan paras klasik dikombinasi dengan mau PR79, mau Parascare yang seperti ini itu akan lebih maksimal hasilnya. Jadi cara pakainya tetap ya sesering mungkin balurkan di bagian yang nyeri, di bagian asam uratnya yang bengkak, misalkan ke bagian rematiknya, di bagian kesemutannya, di situ sering kali lakukan pembaluran. Sepanjang tulang punggung dan telapak kaki juga wajib ikut dibalurkan. Itu minimal 3 kali untuk yang di sepanjang tulang punggung dan telapak kaki. Ya, habis mandi pagi, habis mandi sore, menjelang tidur malam. Silahkan. Yang paling sering itu adalah di bagian pusatnya gitu ya teman-teman, bisa paham ya untuk keluhan ini. Untuk keluhan ini silahkan. Nah, kalau yang ini gangguan pencernaan, sembelit, wasir, emah, perut kembung, panas dalam, kalau misalkan teman-teman punya keluhan seperti ini, saran saya memang yang untuk best seller kita Faras Klasik ya. Jadi untuk keluhan ini boleh Faras Klasik itu dikombinasi dengan produk Avara. Kita ada namanya produk Avara. Nah, ini dia, sorry, saya ambil produk. Nih, ada namanya Avara. Ini produk Avara ini sama komposisinya 108 juga, cuman dia kalau kita balurkan khusus di bagian perut, di bagian cakra perut itu bisa membantu keluhan semua ini. Gitu. Ya, jadi pakai ini kombinasi dengan Faras Klasik. Untuk Avaranya dibalurkan di bagian perut, Faras Klasiknya juga bisa dibalurkan di perut, ditumpuk, dan Faras Klasik juga dibalurkan di sepanjang tulang punggung dan telapak kaki. Ya, kenapa saya anjurkan Avara? Selain 108, dia juga dimaksimalkan berisi minyak telon dan apa namanya yang bagus untuk cakra di perut atau memaksimalkan masalah di pencernaan. Nih, Avara, kita sebenarnya juga ada ya telon cuman nggak ada yang dekat dari jangkauan saya, jadi nggak bisa saya ambil untuk contoh. Ada telon, teman-teman kalau mau nanti bisa tanya lebih lanjut ke orang yang mengundang ya, ada telonnya. Terus untuk keluhan ini, mah perut kembung panas dalam itu sering kali dibalurkan di bagian perut sampai dada gitu ya. Kalau bisa arah balurnya itu dari dada ke perut, turun dia ya, balurkan untuk mengurangi kembung. Kalau wasir dan ambeien ini teman-teman pakai Faras Klasik, sering untuk di perut pakai Avara bisa, terus di bagian anus itu bisa pakai Faras Klasik, masukkan sampai ke lubang tidak masalah gitu. Ya, masukkan sampai ke lubang anusnya, balur seringkali di bagian dubur atau anus itu. Kalau misalkan teman-teman beraktivitas, silahkan dibantu dengan kapas. Jadi Paras Klasik ini dituang di kapas lalu tempelkan di bagian anus. Baru kemudian kita pakai celana dalam gitu ya. Setelah itu baru bisa beraktivitas. Gitu ya, bisa paham ya? Kalau untuk emah ini cepat sekali teman-teman terbantu. Minimal mual dan kembungnya itu bisa cepat kembali. Nanti dibantu dengan minum air hangat seringkali, sedikit-sedikit tapi sering ya. Terus untuk ini ada yang mengalami, ada yang sudah mengalami perubahan. Untuk cara pakainya sama, di bagian yang pegel, di bagian yang nyeri seperti tadi balurkan sering mungkin ya. Kalau bisa, kalau nyerinya agak keras, silahkan dikombinasi Faras Klasiknya dengan PR79 dan Care. Faras Care ini, Faras Care ada dua, ada yang natural, terus ada yang hot kayak gini. Ya, untuk bagian sakitnya, teman-teman balurkan pakai yang Care ini. Setelah dia meresap, baru tumpuk pakai Faras Klasik. Tuh. Nah, kalau yang seperti ini, teman-teman ada yang mengalami? Kalau ini cara pakainya ya untuk asma, batuk, flu, meriang, masuk angin, ya seringkali di perut sampai di dada. Kalau misalkan kayak flu ini, teman-teman juga bisa bantu dibalurkan di areal hidung ya. Langsung dibalurkan di areal hidung bisa. Jadi tuang di tangan seperti biasa, tuang agak banyak minyak Faras Klasik ini di tangan sebelum kita pakai. Jadi saya selalu sarankan untuk melakukan tarik nafas karena aroma yang keluar dari Faras ini sebenarnya di awal sebelum dibalurkan itu sudah
menghealing sebenarnya karena aroma faras ini merelaksasi sel tubuh kita. Jadi hirup beberapa kali tarik nafas, lalu kita ambil untuk kita balurkan di daerah hidung. Jadi daerah hidung itu daerah T sama di bagian hidung dan di bagian pipi. Itu bagus ya untuk flu, pilek atau yang punya keluhan bersin menahun. Jadi setiap pagi bangun pagi itu pasti bersin. Ada banyak yang seperti itu ya, atau agak dingin cuaca sedikit langsung dah otomatis bersin-bersin ya, atau sinusitis itu bisa lakukan pembaluran seperti yang saya info tadi. Jadi di kening, di hidung sama di pipi ini ya. Sepanjang tulang punggung dan telapak kaki itu juga wajib karena itu areal wajib memang untuk dibalurkan. Gitu ya. Nah, untuk keluhan ini saran saya kombinasikan juga Faras Klasik pakai yang Parascare ini. Balurkannya di mana? Termasuk di kepala, di ubun-ubun terutama. Jadi ubun-ubun kita itu ada namanya pusat energi, teman-teman. Jadi di ubun-ubun ini silahkan diteteskan 3, 5, atau 7 tetes boleh. Habis ditetes, lakukan pemijatan pelan aja di bagian ubun-ubun ini. Gitu ya. Coba deh cepat sekali, teman-teman. Ya, pakai Faras atau pakai PR79, pakai VR79 atau pakai Faras yang roll kayak gini. Ini di ubun-ubunnya diteteskan di balur. Habis itu sepanjang tulang punggung dan telapak kaki kita balurkan dengan Faras Klasik ini. Ya. Nah, seperti tadi kan ada luka, seperti Bu Komang tadi akibat jatuh, itu bisa juga terbantu. Jadi kalau luka yang agak lebar itu jangan di lukanya dibalurkan di pinggirnya. Kalau mulai agak membaik, itu lukanya baru boleh dibalurkan di semua bagiannya, gitu ya, teman-teman ya. Nah, untuk kasus ini vitalitas seksual, terus kesuburan, untuk kista nyeri, susah kencing atau nyeri ketika kencing atau apa namanya nyeri ketika haid itu teman-teman bisa lakukan pembaluran di selangkangan paha itu tambahannya ya di perut bagian bawah dan di selangkangan paha itu yang seringkali dibalurkan. Sudah ada yang pernah coba nggak? Itu sangat penting juga untuk baik pria atau wanita, suami istri yang sudah uh, berusia lah bilang. Jadi sudah hormon-hormon seksualnya sudah mulai menurun. Jadi silahkan balurkan di perut bagian bawah dan di selangkangan paha untuk kembali bergairah untuk berhubungan seksual gitu ya. Jadi silahkan. Kalau untuk ibu-ibu saya sering termasuk saya juga saya lakukan cebok dengan Faras. Jadi ambil setengah centong air, lalu teteskan Faras cukupnya, lalu pakai bilas vagina atau cebok istilahnya. Ya, dipakai untuk keputihan atau nyeri ketika berhubungan sangat bermanfaat teman-teman. Silahkan ya nanti ya. Kalau untuk keluhan ini ada yang sudah terbantu, sakit gigi, sariawan, gusi bengkak, adakah? Kalau untuk keluhan ini, saran saya teman-teman boleh langsung pakai kumur atau oles langsung di bagian gigi dan sariawan itu saya sudah sering juga buktikan dan teman-teman yang pelanggan saya juga banyak yang buktikan. Ya, jadi untuk kumur teman-teman ambil air mineral, tuang secukupnya minyak paras, lalu pakai kumur. Tapi sebelum kumur ingat silahkan untuk teman-teman sikat gigi dan minum air dulu karena habis kumur usahakan jangan melakukan minum air lagi. Itu maksimal sekali untuk kita bisa membantu radang radang tenggorokan terutama ya. Atau kita sudah mulai mau flu, mau radang lah istilahnya gejalanya itu sariawan dan segala macam itu pasti terbantu teman-teman. Ya, lakukan itu. Kalau untuk masalah misalkan batu empedu, ginjal, yang kayak gitu, jadi pembaluran itu lakukan di areal yang dekat sana. Ya, misalkan kalau untuk jantung baru di dada seringkali lakukan pembaluran setiap 1 sampai 2 jam seringkali gitu. Gitu ya. Teman-teman sampai sini paham? Sama ini ya, penyakit degeneratif juga sama. Kalau untuk keluhan liver berarti di bagian perut bagian bawah kanan kiri sampai belakang juga ikut pinggang bagian belakangnya juga dibalur seringkali gitu. Ya, kalau untuk keluhan apa alergi atau gatal ya sama dibalurkan juga seringkali di bagian alergi dan gatalnya. Biasanya sih imun tubuhnya yang turun. Jangan sampai menunggu gatal kita baru balur. Setiap hari balur sistem imun tubuh maka
nggak akan terjadi yang namanya alergi sih sebenarnya. Ya, kalau terjadi alergi itu karena sistem imun tubuh kita yang nggak gini teman-teman, bermasalah gitu. Ini saya nggak puter, cuman teman-teman bisa lihat ya banyak sekali testimoni dengan produk Faras, mulai dari yang sederhana, sebenjolan di payudara, ini kan ya, kanker paru-paru, ini video ini, cuman kalau saya putar ini mungkin kita sampai jam 12 malam kita zoom. Ini kanker paru-paru, ini ceritanya ibunya dari bapak ini adalah kanker, tapi ketika dia harus mengalami kemo, waktu itu pandemi, sehingga tidak memungkinkan untuk rumah sakit itu mengambil kemo waktu itu ceritanya ya karena ibunya juga sudah usia jadi akan beresiko sehingga ditunda. Nah, pada masa penundaan itu ketemulah ceritanya abang-abang ini atau mas ini dengan Faras Klasik. Ya, dicobakanlah menggunakan Faras Klasik secara rutin. Ketika memakai Faras Klasik itu dipakai sesuai dengan aturan dia pakainya. Ya, akhirnya pada saat jadwal kembali kontrol ke rumah sakit dicek udah nggak kedetek lagi sel-sel kanker dalam tubuh ibunya. Itu kalau kalau dia cerita di sini itu adalah mukjizat katanya. Cuman apakah itu kebetulan atau tidak saya nggak tahu. Intinya Faras Klasik membantu ibunya kembali sehat dan sel kanker tidak ditemukan lagi setelah dia cek ke dokter. Itu ceritanya ya. Ini juga ada di Kista sebenarnya cerita Kista, cuman saya nggak videokan ya teman-teman. Nah, ini mungkin saya mau videokan sedikit, teman-teman mau dengar ya Pramu Faras, bagaimana pesannya beliau untuk kita semua. Saya akan putarkan, semoga semoga bisa teman-teman dengar ini ya. Kalau kalau bermasalah bisa di komen sehingga saya bisa ulang. Sebentar. Ini penyembuhan terbaik itu adalah sentuhan. Sentuhan itu menyentuh tubuh kita, menyentuh organ-organ tubuh kita, menyayangi organ tubuh kita dengan penuh cinta. Akhirnya saya mulai membuat minyak paras supaya terjadi lagi koneksi antara kita dengan tubuh kita sendiri gitu. Kadang-kadang sakit itu terjadi karena keterhubungan kita dengan tubuh fisik kita sendiri itu mulai menurun. Kita lupa bahwa kita punya tubuh. Itu muncul awalnya penyakit. Kita lupa bahwa cari uang itu menjadi nomor satu. Cari makan itu menjadi nomor satu, tapi kita lupa bahwa tubuh ini pun butuh disayangi. Ibu percaya nggak omongan saya? Bapak percaya nggak? Apapun yang kita sayangi, dia akan tumbuh sehat dan tumbuh bagus. Percaya nggak dengan omongan saya? Apapun, termasuk binatang, termasuk tumbuh-tumbuhan. Ibu pernah nggak perhatiin tumbuh-tumbuhan yang di dekat rumah atau di rumah kita sendiri itu tumbuhnya lebih subur ketika kita bisa memberikan energi positif atau bisa diajak ngobrol atau dekatlah dengan kita. Gitu. Binatang juga sama, kucing dan sebagainya itu akan memberikan kesembuhan baik bagi kucing itu sendiri atau bagi kita. Saya ngasih sebuah contoh lain lagi, contoh lain tentang rumah. Ada rumah baru, anggaplah ini ada rumah yang tidak ditinggali oleh penghuni, tidak ditinggali oleh penghuni selama 2 tahun, atau 5 tahun, atau 3 tahun, dengan rumah baru yang ditinggali oleh penghuni, ada nggak bedanya? Ada nggak bedanya, saya tanya. Itu biasanya rumah yang kosong itu cepat lapuk dan rusak. Itu atapnya. Kalau atapnya yang paling gampang dicek itu kalau atapnya dari kayu dan genteng. Itu gampang sekali roboh dan bocor biasanya. Kalau rumah yang ditinggalin, ada manusianya, rumah itu pasti bagus saja. Bukan karena dibersihkan. Atap kan jarang kita bersihkan kayu-kayunya. Tapi yang bocor adalah rumah yang tidak berpenghuni. Tidak penghuni, terutama yang atapnya cepat sekali rusak. Itu artinya apa? Benda mati saja butuh sentuhan, butuh kasih sayang untuk mereka tetap ada. Untuk tetap ada. Butuh cinta kasih itu untuk tetap ada. Makanya saya bilang,
penyakit itu kadang-kadang muncul karena kita sudah lupa. Kita banyak mengeluh di dalam hidup ini gitu loh. Apa yang saya cerita ya. Nanti saya cerita tentang minyak faras, tentang inilah kita banyak mengeluh susah cari uang, aduh capek kerja, begini begitu. Padahal Bapak Ibu sadar nggak? Kita punya jantung itu bekerja 24 jam sehari tanpa berhenti berdetak. Tanpa pamrih, menghidupi Anda. Anda punya mata setiap hari bisa melihat handphone. Anda punya telinga bisa mendengar. Anda sebagian besar ini adalah karunia, tapi Anda tidak pernah menyadari itu dan tidak membangun koneksi. Ya, gimana teman-teman? Ada yang bisa nyimak atau jaringan? Semoga banyak yang bisa nyimak ya. Apa yang teman-teman bisa dapatkan? Tuh, pesan yang sangat luar biasa dari pramunya langsung. Ada yang bisa nyimak tadi? Apa yang teman-teman bisa dapetin? Mungkin ada yang mau ngechat di kolom? Silahkan. Saya Bu Nasrah dari Makassar dan baru pertama kali bergabung. Oke, baik Bu Nasrah. Kutil saya juga lepas, Saryawan juga terbantu. Oke, Uni. Gimana teman-teman? Semua bisa menyimak ya? Tadi Pak Putu bilang ya. Jadi kita punya tubuh butuh dijaga, butuh dirawat karena tubuh yang sakit itu kadang hanya butuh diberikan perhatian untuk bisa kembali sehat. Iya, berarti gitu ya. Kita harus kembali lagi mencintai tubuh kita. Ya karena uh, orang bilang dokter terbaik itu adalah diri kita sendiri sebenarnya. Ya, jangan sampai kita abai pada diri kita, terus kita apa namanya tidak bisa menjaga sehat itu. Jadi itu sebentar saya lanjut slide dulu. Nih, oh kok dia dua muncul ya? Tweet, tweet, tweet. Bentar, teman-teman. Saya ulang. Nih, ya. Nih ya, tadi Pak Putu sudah membahas secara secara langsung apa yang tadi disampaikan oleh Pak Putu itu sudah menjawab ya materi Zoom kita pada malam hari ini. Ya, seperti apa sih sebenarnya kok minyak bisa menyembuhkan gitu, ya kan? Ya, Pak Putu tadi sebenarnya sudah pada intinya, itulah intinya penjelasannya. Jadi, kalau saya bicara prinsip pengobatan timur, nih ya, jadi semua kitab pengobatan dan lontar-lontar dan primbon-primbon pengobatan orang timur termasuk Indonesia ya yang zaman dulu itu disimpan di kerajaan-kerajaan itu menyebutkan bahwa prinsip pengobatan itu ada tiga: doa, sentuhan, dan keseimbangan energi. Nah itu kan tadi yang dibilang oleh Pak Putu. Jadi sentuhan itu menyembuhkan. Tadi Pak Putu sudah cerita banyak ya, saya nggak ulang lagi. Bagaimana cinta kita itu bisa membuat rumah yang tidak dihuni roboh, akhirnya rumah yang dihuni itu jauh lebih terawat. Bagaimana anak kecil ketika hanya dipeluk, disentuh, itu nggak nangis lagi. Itu sudah penyembuhan sebenarnya. Ya, nah di saat kita bisa membalur tubuh kita sendiri, saat kita membalur minyak ke tubuh kita dengan penuh cinta atau membalurkan orang-orang sekitar kita, itu sebenarnya proses penyembuhan itu sudah terjadi gitu ya. Hanya sayangnya sentuhan itu nggak bisa kita lakukan terus menerus ya kan. Kadang kita kerja, apakah kita harus sentuh terus bagian yang sakit kan nggak mungkin. Makanya dipakailah media kita itu namanya berupa minyak faras gitu teman-teman. Nah sentuhan dengan faras dengan menggunakan media ini akan bertahan lebih lama gitu ya. Nah, berbicara keseimbangan energi, di sini saya akan cerita sedikit tentang komposisi karena berkaitan dengan bahan-bahan yang dipakai oleh produk Faras ini. Otomatis karena yang dipakai adalah semua rempah-rempah dari
dari tanaman-tanaman ya, baik akar, batang, biji, buah maupun daun, bunga ini ya. Jadi otomatis ini mengandung energi alam yang cukup cukup besar ya. Ketika energi ini disentuhkan ke cakra tubuh ya teman-teman, membalurkannya kan di sepanjang tulang punggung ya. Dan ternyata di sepanjang tulang punggung kita ini ada istilah cakra tubuh, teman-teman. Cakra itu pusat energi. Ya, jadi tubuh kita itu ada 7 cakra mayor, cakra besar, dan ribuan lagi cakra minor dalam tubuh. Ketika energi dalam tubuh kita bisa diaktifkan dengan menyentuhkan energi alam semesta yang dari rempah-rempah itu yang sudah diolah dalam berupa minyak paras. Nah, otomatis ini bisa kembali aktif ya. Kabar baiknya ketika energi atau pusat energi dalam tubuh kita aktif sehingga energi dalam tubuh ini mengalir lancar gitu, nah otomatis tidak terjadi lagi yang namanya sakit gitu, karena aliran tubuh ini bisa mengalir dengan lancar ya. Makanya tadi saya bilang ketika teman-teman terjadi sakit jangan hanya dibalur di bagian yang sakit ya, balurkan juga di sepanjang tulang punggung karena di sana ada yang namanya pusat cakra atau pusat energi tubuh ini gitu. Jadi jangan irit pakai minyaknya ya, pokoknya balur sampai basah bagian yang sakit dan di sepanjang tulang punggung dan telapak kaki juga ikut dibalur ya untuk mengaktifkan lagi pusat energi tadi. Itu untuk menjaga keseimbangan energi ini. Ini kan teorinya keseimbangan energi wajib, sama kayak anak kita panas, teman-teman. Kalau anak kita panas, di bagian kepala panas, di bagian kaki pasti dingin. Ya, yang kita lakukan apa? Di bagian kening, teman-teman kompres pakai air. Ya, di bagian kaki kita balur faras. Ketika antara kening dan kaki itu seimbang, otomatis energi juga akan mengalir seimbang. Terjadi yang namanya penurunan panas. Itu banyak terjadi. Coba cek anak-anaknya yang panas balur paras di kaki, pakaikan kaos kaki itu cepat sekali. Ya. Nah, ini juga jadi ada yang namanya pusat cakra ini dia mempengaruhi keseluruhan kelenjar dalam tubuh. Kalau kita di medis itu sakit itu biasanya dihubungkan dengan kelenjar-kelenjar ya kan? Ya, padahal kalau bisa kita pelajari lebih dalam lagi, teman-teman, sebenarnya kelenjar ini ada yang lebih tinggi mempengaruhi. Ada di atasnya lagi. Jadi kelenjar ini kan memproduksi hormon, ya kan? Nah, hormon berarti dipengaruhi oleh kelenjar. Kelenjar ini sebenarnya dipengaruhi lagi oleh pusat cakra tadi. Cuman pusat cakra ini tidak kedetek kalau di medis. Itu ya, dia nggak kedetek karena dia adalah sistem energi nih. Gitu. Ya, sama kayak saya kasih contoh nih, cakra dasar dia mempengaruhi banyak sekali kayak kelenjar adrenal. Nah, ini mempengaruhi sistem seksual, kayak mempengaruhi masalah masalah seksual dan segala macam ini. Sampai sini semoga paham ya, teman-teman. Saya soalnya waktunya nggak panjang. Nih, jadi cakra mempengaruhi semua kelenjar, mempengaruhi semua organ dalam tubuh. Itu. Kalau mau saya cerita eh, dari segi pengobatan timur, sebenarnya cara kerjanya ya cuma itu aja teman-teman. Ini aja ya. Mana tadi cara kerjanya? Tar. Nih, ini kan doa sentuhan dan keseimbangan yang sudah selesai. Karena ini yang dilakukan oleh nenek moyang kita dari zaman dulu, makanya pengobatan dengan minyak itu sudah turun-temurun, tidak perlu lagi pembuktian sebenarnya secara medis lagi, karena bagaimana ya, sebenarnya kalau sudah dibuktikan oleh manusia dari ribuan tahun yang dulu dan tidak ada masalah, sebenarnya tidak perlu ada pembuktian medis lagi gitu loh. Kecuali memang misalkan ada orang yang bermasalah gitu, sampai ada wabah penyakit pakai minyak faras, nah itu berarti pasti sudah di stop dari ribuan tahun yang dulu gitu. Tapi ternyata dari ribuan tahun yang dulu sampai sekarang itu pengobatan dengan minyak itu masih dipakai. Berarti memang sudah terbukti menyembuhkan gitu ya dengan tiga prinsip ini. Cuman
Secara medis, kalau mau dijelaskan, itu ada yang namanya teori transdermal, teman-teman. Gitu. Ya, teori transdermal ini bagaimana memasukkan 108 rempah itu lewat kulit. Ini ceritanya, gitu ya. Jadi semua rempah dalam minyak paras itu bisa masuk menembus yang namanya 3 lapisan kulit kita. Ya, sampai di lapisan paling dalam, asal dipakai dengan balur gitu, tidak hanya dioles gitu ya, teman-teman. Makanya jangan pelit. Kalau teman hanya oles nggak masuk sampai hipodermis. Ketika tembus sampai ke hipodermis, di sini namanya pembuluh darah. Jadi diserap oleh pembuluh darah dan beredar ke seluruh tubuh. Jadi itu teori kalau secara medis namanya transdermal. Ya, penyerapan bahan aktif dari zat minyak itu sampai ke lapisan kulit yang ketiga diserap oleh pembuluh darah dan diedarkan ke seluruh tubuh. Jadi penyerapan lewat kulit itu namanya sistem pengobatan transdermal. Itu kalau secara medis, teman-teman. Ya. Jadi dari dua sisi sudah saya jelaskan, dari tradisi dan dari medis, biar teman-teman puas lah istilahnya gitu. Ya. Nah, sekarang kalau tadi saya cerita prinsip pengobatannya, ya. Kalau tadi saya cerita prinsip pengobatannya, sekarang saya mau menunjukkan teman-teman produknya. Apa produknya gitu. Kalau prinsip pengobatannya udah saya ceritain, ini dia produknya. Dari warisan primbon atau lontar-lontar kita itu, nenek moyang kita zaman dulu itu apa namanya? Sebelum ada pengobatan secara medis gitu ya, selalu memanfaatkan rempah-rempah alam sekitar ya, baik dibentuk dalam minyak obat, baik dibentuk dalam parem. Parem itu boreh kalau bahasa Indonesia, bahasa Jawanya parem ya, atau bisa dibentuk dalam bentuk jamu-jamuan, jamu-jamu dalam bentuk jamu ya. Jadi tiga ini saja sebenarnya warisan pengobatan tetua kita dari zaman dulu. Saya ulang ya, minyak obat, boreh, dan jamu. Nah, Pak Putu sebagai praktisi herbal yang sudah 25 tahun berada di dunia pengobatan herbal, menggunakan pakem ini gitu, menggunakan prinsip ini, baik dari prinsip pengobatannya maupun produknya. Ya, kalau minyak obat sudah teman-teman sudah tahu ya, Paras punya hampir 20-an item minyak yang berupa minyak menghealing, minyak mengenergizing, mulai dari bentuk minyak balur, mulai bentuk yang roll, mulai bentuk yang aroma aroma healing, sudah banyak sekali ya. Teman-teman sudah tahu itu kan? Ya, yang bentuk roll yang kayak gini ya kan? Aroma healing, yang bentuk aromaterapi seperti ini, ya kan? Minyak balur sudah tahu ya, Paras Klasik sudah berbagai macam bentuk minyak Pak Putu sudah buat. Nah, akhirnya tahun ini, awal tahun ini, Pak Putu Paras meluncing yang berupa jamu. Jamu tapi bentuknya kapsul. Modern dia jamunya. Nggak kayak ibu-ibu gendong gitu ya. Dia berupa kapsul. Namanya adalah Samples yang tadi teman-teman dikasih cerita di awal oleh testimoni yang lain nih. Namanya adalah Samples gitu. Ya, jadi ini adalah jamu yang bentuk modern. Nanti sebentar saya kasih cerita sedikit ya. Kalau apa ya? Kadang saya sendiri pun ya teman-teman eh, siang hari jarang punya waktu untuk ngebalur. Ya, kalau saya walaupun nggak sakit, jika di rumah rutin balur. Walaupun nggak sakit, nggak menunggu menunggu sakit ya untuk pembaluran. Tapi ketika saya keluar atau beraktivitas ya seringan di luar ya saya karena banyak tugas gitu. Jadi jarang bisa melakukan pembaluran. Paling yang saya bawa adalah yang dalam bentuk roll seperti ini atau dalam bentuk PR79 seperti ini. Jadi yang saya lakukan apa? Saya mengganti sementara praktek balur ketika siang hari itu dengan jamu ini, dengan samples ini gitu. Jadi lebih praktis ketika kita beraktivitas. Nah, makanya saya selalu bilang ketika orang baru tanya sama saya, Bu Prani, kira-kira untuk saya pemula produk apa yang apa paket minimal yang saya bisa pakai untuk satu hari itu. Makanya saya bilang Paras Klasik ini minimal untuk malam hari. Untuk siang hari pakai
PR79 dan Samples, atau roll on dan Samples gitu. Ini lebih logik gitu untuk teman-teman yang masih beraktivitas sekolah atau ngantor atau beraktivitas siang, ini lebih logik gitu. Kecuali teman-teman itu stay aja di rumah dari pagi sampai malam dan besoknya begitu lagi, ya saran saya cukup ya cukup dengan Faras Klasik, karena ini sudah mewakili seluruh produk Faras sebenarnya. Jadi 108 rempahnya. Tapi kok teman-teman kayak saya, tipe kalau orangnya kayak saya, saran saya ya untuk siang hari pilihlah juga produk Faras yang kecil-kecil ini yang cukup hanya roll aja dan minimal samples ini gitu untuk teman-teman konsumsi siangnya. Ya, kalau saya dosis saya untuk produk samples ini 2 kapsul sekali minum. Tapi kalau aturan pakainya satu-satu saja sudah cukup gitu ya. Nah, itu paham ya sampai sini? Kalau ada yang tanya, saya persilahkan untuk bertanya. Sebelum saya masuk ke slide berikutnya. Jadi, dari segi produk, Faras sudah mengambil pakem warisan pengobatan, termasuk jamunya, tapi dalam bentuk kapsul. Gitu. Sampai sini ada yang tanya dulu? Ada Bu, Sebelum, dari sebelum Bu saya detail, Sumiyanti. ya, ya. Saya Silahkan. bacakan ya Bu. Apa Ya, bisa ibu hamil minum Samples katanya begitu Bu? Dari Bu oke. Sumiyanti. Hamil, kalau saran saya, jika dia hamil masih dalam kondisi mual, masih dalam kondisi muntah, itu kemungkinan nggak bisa minum Samples, ya. Karena belum stabil juga dari segi hormon di situ. Kalau misalkan sudah melewati fase yang namanya mual muntah itu, tidak tidak ada larangan untuk mengkonsumsi Samples. Karena apa? Karena Samples ini komposisinya murni buah dan sayur aja, tidak ada komposisi lain. Kalau anak-anak kecil yang juga jarang mengkonsumsi buah dan Samples, malah kita juga sarankan mengkonsumsi buah dan sayur, malah kita juga sarankan untuk mengkonsumsi Samples ini gitu. Jadi aman sebenarnya asal dalam kondisi dia nggak mual atau muntah itu. Apa ya? Jangan sampai mual muntah itu dikaitkan dengan Samples, itu aja sih sebenarnya, boleh-boleh aja sih kalau menurut saya, hanya takutnya itu dikaitkan nanti ke depan. Karena memang kondisi ibu hamil ketika trimester pertama itu lagi benar-benar labil ya, hormonnya nggak bagus. Kalau kondisi trimester pertama, saran saya balur dengan minyak. Balur dengan minyak. Kalau balur dengan minyak, bagian perut pun nggak masalah, asal tidak dilakukan pemijatan. Dibalur saja, dibalur. Ya, dibalur aja. Di bagian perut pun nggak masalah. Kecuali teman-teman lakukan pemijatan, itu yang nggak boleh. Dibalur aja, malah itu akan membuat lebih rileks ya, lebih rileks, lebih nyaman, dari segi aroma juga akan lebih menenangkan. Teman-teman yang hamil bisa dicocokkan aroma penciumannya itu, cocoknya pakai apa gitu. Mau pakai Avara lebih lebih serak rasanya, aromanya, silahkan. Mau pakai yang natural mungkin biar lebih soft gitu, silahkan. Sesuaikan ya, karena ibu hamil itu apa namanya, penciumannya lagi peka untuk menjaga perut, untuk menjaga apa yang tidak dibutuhkan atau yang dibutuhkan oleh bayi. Bayi yang di dalam itu sebenarnya membuat penciuman ibu itu peka. Siap Ibu. Gitu. Ada pertanyaan tambahan lagi dari Ibu Priyanti Ningsih. Saya bacakan ya Bu. Untuk kelenjar getah bening gimana pengobatannya Bu? Cukup dengan minyak Faras atau pakai Samples juga? Ya, nanti Silakan saya Bu. jelasin Bu. Itu nanti detail ya. Jadi itu tadi saya sudah bilang, untuk kondisi saya yang aktif siang hari, kita bisa mengganti proses balur itu dengan Samples. Yang kedua, jika sudah punya keluhan yang sifatnya degeneratif. Degeneratif itu penyakit yang sudah eh, apa sifatnya kompleks ya, atau sudah menaun gitu. Itu saran saya memang minyak itu dikombinasi dengan Samples ya. Termasuk apa ya, kalau kelenjar getah bening ini mau dikombinasi bagus gitu. Sekarang tergantung budget. Sekarang tergantung budget. Kalau teman-teman punya budget yang cukup,
pengkombinasian bagus gitu. Tapi kalau masih sederhana keluhannya, satu minyak paras klasik aja cukup. Tapi kalau budgetnya ada, silahkan teman-teman kombinasi. Jika ditanya hasil terapi yang maksimal, ya otomatis hasilnya pasti maksimal ketika kita kombinasikan. Ya, yang saya wajibkan adalah yang tadi itu. Satu, siang nggak rutin balur itu. Kedua, memang penyakitnya degeneratif. Ya, untuk kelenjar getah bening ini, kelenjar getah bening ini variatif dia ya. Kalau ada yang belum begitu tampak benjolannya, ada yang sudah besar sekali benjolannya. Rata-rata kelenjar getah bening itu benjolan. Boleh Bu, kalau mau dikombinasi boleh. Bagus malah hasilnya akan tambah bagus. Itu ya, kelenjar getah bening itu apa ya sebenarnya? Ketika ada virus atau radikal bebas yang masuk dalam tubuh, getah bening ini yang dalam tubuh kita adalah berupa kelenjar, dia akan merespon itu gitu. Sebenarnya itu adalah respon tubuh yang positif sebenarnya, karena dia melihat ada sesuatu yang benda asing yang masuk, entah berupa virus atau apa gitu ya. Jadi dia melawan. Nah, proses dia melawan itu dia bengkak sebenarnya. Nah, yang dikhawatir, yang menjadi masalah biasanya udah keburu panik gitu ya teman-teman. Sebenarnya yang kita lakukan ya kalau mau kita balurkan paras, terus minum air hangat yang cukup, kita konsumsi makanan yang bagus, istirahat yang cukup, harusnya kelenjar getah bening ini dia bisa bekerja maksimal untuk melawan benda asing yang masuk gitu. Itu sebenarnya ya. Mbak Mbak Rin, Iya, Bu. ada yang tanya Aduh, lagi? tadi ada yang raise hand sebetulnya, tapi saya lupa ya namanya siapa, keburu hilang. Ya boleh diresen lagi. Oh gitu. Kalau nggak ada, saya lanjut dengan samples ya. Mungkin teman-teman pada penasaran yang siapa yang di sini sudah mengkonsumsi samples atau teman-teman ada yang selama ini mungkin sudah mengkonsumsi suplemen, terus apa sih ke keistimewaan dari samples gitu ya. Jadi bukannya saya di awal sudah bilang samples istimewa, tapi ketika saya juga ditawarkan, saya dulu awalnya tertarik dengan Faras ini karena penyembuhan cukup hanya di balur gitu. Kalau yang berupa diminum, saya karena punya apotik ribuan produk yang diminum ada di apotik saya gitu ya. Tapi ketika ada samples, saya pasti harus mempelajari lebih dalam sehingga saya bisa menjelaskan lebih baik karena ketika saya berbicara pasti saya membawa embel-embel apoteker itu nggak bagus ketika saya bercerita tanpa saya harus mempelajari lebih panjang. Nah, apa yang saya pelajari akan saya ceritakan. Semoga nanti teman-teman bisa bisa mendapatkan manfaat. Jika ada yang bertanya silahkan. Tadi yang Rutin Bu resen itu Yuni. namanya Nasrah ya? Oh, Nasrah ya. Boleh? Nasrah. Silahkan. Terima kasih infonya Bu Yanti. Silahkan yang Tony sangat tadi bagus. raise hand. Oh ya. Atas nama Nasrah. Saya search dulu ya. Nasrah. Ini sudah jam 9:30 ternyata ya. Mana beliau? Silahkan. Saya sudah minta dibuka. Silahkan dibuka dulu. Atas nama Nasrah Nasrah. Atau salah klik mungkin ya. Kalau begitu Mungkin mungkin nanti aja. boleh Ibu. Halo, ini siapa? Sebentar Bu, saya. Ya, oke ya, saya lanjut berarti ya teman-teman. Oke Bu. Mungkin Silakan, saya Ibu. ini kita sampai jam 10 ya. Mungkin saya lagi 7 menit, mungkin bisa untuk jelasin samples ini. Teman-teman, jadi samples ini sebenarnya dia mengandung nih ya.
Bentar. Hmm. Kalau dari promosinya Faras, Samples ini mengklaim dirinya adalah super antioksidan gitu. Jadi bukan antioksidan biasa. Dia mengklaim dirinya sebagai super. Super itu dalam artian kandungan yang ada di dalam kapsul per kapsul di Samples ini uh, mengandung tidak hanya satu antioksidan, tidak hanya satu antioksidan, jadi lebih dari satu gitu. Karena apa? Di luaran mungkin teman-teman pernah ya melihat apa namanya komposisi tunggal, misalkan vitamin C 1000 miligram, 100 ya, 100 atau 200 gitu, ya kan? Tapi dia tunggal bentuknya. Nah, kalau di Samples ini dia mengkombinasi, ya, mengkombinasi tidak hanya dua, tetapi bahkan 4 tanaman obat, sehingga dia menyebut dia mempromosikan dirinya sebagai super antioksidan, gitu ya. Jadi kalau dilihat dari kandungan, dia mengandung 4 tanaman obat. Ini X itu adalah santon sebagai zat aktif dari kulit manggis. Jadi kulit manggis dipakai yang pertama. Terus yang kedua, A itu amla, buah amla. M itu meniran, ya. Terus plus murbe. Murbe. Jadi kulit manggis, amla, meniran, dan daun murbe. Jadi 4 tanaman ini yang ada di Samples sehingga dia bisa mempromosikan dirinya sebagai super antioksidan gitu. Saya tidak akan menjelaskan masing-masing dari tanaman obat ini, teman-teman bisa searching sendiri ya. Begitu luar biasa 4 tanaman obat ini bisa sebagai antioksidan. Bahkan dalam bentuk tunggal pun dia sangat luar biasa sebenarnya. Kalau santon ini dikatakan 10 kali daya kerjanya dibandingkan dengan vitamin C gitu. Terus kalau amla ini dia menyebutkan sebagai buah surga gitu ya, dibilang kalau di kitab pengobatan Ayurveda nama amla ini sering muncul sebagai ibunya dari pengobatan gitu dibilang ya. Kalau amla ini sebenarnya Faras secara bentuk tunggal amla itu punya ada namanya manisan amla, tapi dia dalam bentuk campuran seperti ini ada di Samples itu untuk amla ya. Meniran siapa yang nggak tahu meniran, bahkan meniran ini sudah ada yang dipatenkan dalam bentuk fitofarmaka teman-teman ya. Teman-teman tahu, sorry saya nyebut merek ya, tahu Stimuno yang sudah dipatenkan dalam bentuk fitofarmaka yang sudah bisa diresepkan oleh dokter. Ah, itu isinya meniran tunggal, isinya Pilantus nama nama apa namanya? Nama uh, nama apanya nama 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 latinnya, Bu. latinnya ya, nama latinnya ya. Jadi itu masuk di Stimuno itu, dia bentuk tunggal. Harganya lumayan ya, tapi makanya kalau dibandingin Samples terkait harga sebenarnya jauh lebih murah karena tidak hanya meniran isinya Samples gitu. Itu sering diresepkan oleh dokter ya. Kalau di Samples tidak hanya meniran, sudah ada santon, amla yang diresepkan tadi. Terus terakhir adalah murbe. Murbe ini adalah daun untuk dulu zaman raja kalau buat teh itu pakainya daun murbe karena makanya dia dibilang minuman para raja begitu ya. Luar biasa sekali ya teman-teman. Jadi dari segi komposisi seperti itu makanya dia mengklaim dirinya sebagai super antioksidan. Untuk apa sih kita sebenarnya mengkonsumsi antioksidan itu setiap hari? Kalau saya cerita singkat saja ya teman-teman. Jadi tubuh kita itu terpapar radikal bebas setiap hari baik dari dalam maupun dari luar. Dari dalam apa? Stres, banyak beban, banyak tugas, banyak hutang. Ah, itu menimbulkan banyak sekali polutan secara tidak kita sadar, emosi, suka marah. Nah, itu radikal bebas sudah dari dalam kita produksi, apalagi yang dari luar kita ya beraktivitas di luar kayak rokok dan segala macam. Nah, itu radikal bebas yang dari luar. Makanya banyak orang bilang, "Kamu usianya berapa sih?" "Oh, kok lebih awet gitu." Ada yang orang seperti itu, ya kan? Atau ada yang bilang gini, "Kamu usia berapa?"
oh kok nggak cocok ya usianya dengan bentuk wajahnya gitu. Ya, jadi itu ada usia biologis namanya, terus ada usia kronologis. Untuk orang-orang yang mengerti bisa me- apa namanya? Bisa menangkal radikal bebas yang muncul di tubuhnya, misalkan dia bisa mengontrol emosi, bisa lebih rileks, atau nggak ngerokok, atau pokoknya mengurangi polutan baik yang dari dalam, dia bisa mencegah penuaan dini, sehingga orang bilang, oh kamu kok lebih awet awet ya dari usiamu. Nah itu, jadi sebenarnya penuaan dini itu sangat berpengaruh terhadap konsumsi rutin kita terhadap antioksidan itu yang kita konsumsi setiap hari, sehingga bisa menekan radikal bebas. Jadi radikal bebas itu sebenarnya atom yang ada dalam tubuh yang bisa menyerang keseluruhan sel dalam tubuh, ya, termasuk pembuluh darah, termasuk kulit kita, sehingga mempengaruhi terhadap penuaan dini, dan termasuk sistem imun kita juga. Makanya antioksidan itu selalu dikaitkan dengan sistem imun, teman-teman. Paham ya sampai sini ya? Semoga bisa paham. Saya nggak bisa panjang. Gitu. Jadi radikal bebas itu bisa menggerogoti gitu keseluruhan sistem kerja dalam tubuh. Nih ceritanya ya. Nah ini sudah baik dari luar maupun dari dalam. Nah untuk bisa kita menghindari tadi, makanya saya bilang tadi orang-orang yang bisa mencegah penuaan itu ya dengan gaya hidup kayak yoga atau healing, sholat, sering-sering sholat gitu ya, ya olahraga, terus apa namanya jalan-jalan, healing dengan keluarga, itu sebenarnya keseimbangan-keseimbangan ini yang kita butuhkan untuk mengurangi yang namanya radikal bebas tadi. Secara natural sebenarnya bisa kita lakukan. Gitu. Ya, sebentar. Saya mau mencari slide ini. Nah, untuk antioksidan sendiri, teman-teman, itu sebenarnya tubuh sudah memproduksi ini. Tubuh sudah memproduksi, cuman sayangnya enzim untuk antioksidan dalam tubuh ini bertambahnya usia atau itu bisa menurun, bertambahnya usia itu bisa menurun, atau begitu banyaknya paparan yang dari luar yang ternyata dalam tubuh kita ini nggak cukup, saking banyaknya gitu ya, stresnya dari mana-mana, dari istri, dari suami, dari anak, dari bos, banyak sekali, terus belum dia ngerokok dan segala macam, saking banyaknya sehingga nggak cukup menangkal dari tubuh. Makanya kita membutuhkan sebenarnya yang dari luar gitu. Makanya sering teman-teman dengar ya ada vitamin C gitu kan, beta karoten yang kita butuhkan. Ya, nah sebenarnya yang dari luar itu yang bagus itu kayak apa gitu kan? Pertama syaratnya itu adalah alami. Kalau bisa jangan eh, yang yang kita konsumsi itu berasal dari zat-zat kimia. Kalau bisa yang alami, yang berasal dari buah yang kita konsumsi sehari-hari, atau sayur atau buah itu bagus. Jadi alami. Terus yang kedua, kalau bisa organik. Jangan sampai udah kita konsumsi buah sayur tapi nggak organik gitu kan. Itu malah kita mengkonsumsi yang namanya pestisida. Itu rugi juga. Mau masukkan antioksidan, malah yang kita masukkan radikal bebas gitu kan. Terus yang ketiga syaratnya kadarnya harus cukup. Nah, kadar yang harus cukup ini berapa kita harus mengkonsumsi setiap hari, berapa kilo, berapa puluh kilo. Kadang-kadang kita nggak sanggup mengkonsumsi banyak sayur atau banyak buah gitu, apalagi anak-anak gitu kan. Terus syarat yang keempat itu harus stabil jangka panjang sifatnya. Kayak apel misalkan, dia kan kandungan antioksidannya tinggi, cuman gampang sekali dia teroksidasi ya nggak? Kalau kita taruh apel cepet coklat nggak dia? Cepet. Nah itu sebenarnya kurang stabil untuk jangka panjang. Nah, makanya dengan teknologi dan keilmuan yang dimiliki oleh Faras dan Pak Putu, dia memunculkan itu samples sebagai ekstrak alami dari tanaman dan buah dan sayur tadi itu. Alami satu, organik iya, terus kadar yang cukup sudah otomatis karena dia sudah berizin BPOM. Ya,
sudah diwajibkan untuk kita mengkonsumsi setiap hari 3 kali 1, pagi, siang, dan sore minimal 1 kapsul untuk membuat kadar itu cukup. Ya, karena 1 kapsul itu cukup. Kenapa? Karena dia sudah dalam bentuk ekstrak, sudah dipadatkan gitu. Anggaplah 10 kilo jeruk harus kita minum, tapi di samples ini sudah dipadatkan gitu. Sudah dalam bentuk ekstrak, makanya kadarnya udah cukup. Stabil jangka panjang otomatis karena dia bentuk kapsul. Ini isi 30 bisa kita bawa kemana-mana, bisa konsumsi rutin dan setiap hari. Gitu ya, bisa dipahami teman-teman? Siap, Saya Bu. rasa Keren ya, banget. saya rasa itu kalau untuk apa namanya, yang saya ketahui dari mengkombinasi, ini slide saya tutup aja ya, dari mengkombinasi, saran saya teman-teman belum ada produk yang antioksidan yang kombinasinya berani seperti samples yang Faras buat gitu. Jika teman-teman tahu teori antioksidan yang bagus itu, jangan minum yang bentuk tunggal. Karena apa? Ketika kita minum bentuk tunggal, biasanya bentuk tunggal itu dibuat dosis tinggi. Nah, ketika dia masuk ke tubuh kita bentuk tunggal dan dosis tinggi, itu ada penelitian yang mengatakan nanti muncul lagi radikal bebas karena dia kebanyakan gitu loh teman-teman. Kebanyakan. Nah, makanya kalau kita bisa mengkombinasi sama kayak samples gini, dia diambil dari beberapa bentuk tanaman, jadi saling melengkapi. Paham nggak? Jadi kebanyakan antioksidan itu juga bisa menimbulkan radikal bebas sebenarnya. Karena anggaplah kita butuh antioksidan 10 gitu, karena radikal bebas dalam tubuh 10. Tapi karena antioksidan yang masuk itu kebanyakan, dia bisa muncul dalam bentuk yang kelebihannya itu bentuk radikal bebas. Makanya sebenarnya sediaan yang betul itu adalah bentuk kombinasi seperti ini. Jadi kelebihannya itu bisa ditangkap oleh radikal bebas di tanaman obat yang lain. Nah, itu rahasianya yang saya ceritakan sekarang. Makanya saya bilang, akhirnya saya memutuskan dari sekian banyak pilihan, ya saya memutuskan untuk samples. Karena memang samples yang dari sekian yang saya pelajari dan saya praktekkan dan ketemu juga dengan beberapa orang ahli, ya memang ini sebenarnya yang benar. Antioksidan yang benar itu bentuknya seperti ini. Kalau dari segi harga tadi saya sudah jelasin ya, dibandingkan dengan produk yang fitofarmaka pun Paras jauh lebih murah gitu. Oke, Mak Rin, Bu, keren saya sudah banget. makan waktu Wah, panjang ini sih sekali. sebenarnya nggak cukup waktunya ya. Ya, Memang nggak harus cukup, ini ya. banyak sekali. Cuma memang mohon maaf sekali, memang harus ada lagi materi selanjutnya. Ini keren-keren banget ini materi dari Bu Prani. Oke, terima kasih banyak Bu Makasih. Prani. Ya, Super ilmunya. Oke, rekan-rekan semua, para mitra maupun calon mitra Faras, kita akan dengarkan testimoni yang kedua ini dari orang yang cantik, orang yang semangat. Pokoknya kalau deket dia enak, pokoknya pasti nempel tangan yang gitu dan kita makin seger. Kita sambut Uni Roza. Silakan Uni. Malam Mbak Rini, salam sehat, kaya, Malam. bahagia. Keren banget. Silakan Uni. Jangan dibilangin gini-gininya Mbak Rin, nanti pada minta semua. Ya, ya. Siap. Silakan Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sehat, kaya, bahagia. Saya Uni Rosa dari Surabaya. Saya bercerita tentang gimana dengan produk Paras. Produk Faras bagi saya P3K untuk keluarga saya sendiri. Saat anak saya sakit, saat suami tangannya keseleo, kakinya keseleo, itu sangat membantu. Apalagi Sunplus. Saya ingat Bu Prani cerita, Sunplus sangat membantu saya di saat saya habis booster. Setiap orang beda-beda ya merasakannya. Ternyata saya merasakan yang sakit di badan saya besoknya. Dan saya minum Sunplus 3 kali 2 butir. Alhamdulillah sama balur Faras besoknya ternyata memang tidak boleh berlama-lama sakit karena sudah pakai Sunplus. Jadi saya selalu rutin minum Sunplus kemanapun dan Faras juga P3K
saya saat anak saya sakit, suami saya sakit, dan itu sangat membantu. Saya jadi ingat jangan menunggu sakit baru pakai Faras. Jadi pakailah Faras sebagai eh, apa P3K kita di rumah. Katanya Bu Prani tadi, setiap hari mungkin mau tidur apa pakai Faras balur-balur dan minum Samplus 3 kali 1. Terima kasih Mbak Rini, begitu aja. Selamat Ih, malam. makasih banyak Uni. Oke, ini keren testimoninya. Oke, karena waktu kita semakin dekat-dekat ke malam hari, kita juga akan mendapatkan ilmu dari seorang PNS. Tahu nggak PNS-nya apa? Ternyata singkatannya adalah pemain network sejati. Ini keren banget bapak-bapak yang ini. Aduh, puluhan tahun beliau itu sebagai herbalis. Dan juga banyak reward yang sudah diperoleh, seperti hanya ada handphone, ada laptop, ada Star Cruise, terus bahkan motor NMAX. Dan juga beliau itu mobil juga pernah ya. Dan juga beliau sudah bisa menamatkan 2 anaknya sampai ke jenjang S1. Dan kebahagiaan yang sangat dirasakan ketika bergabung di Faras adalah bisa membahagiakan orang-orang yang dicintai dan juga bisa memberi banyak manfaat kepada orang lain. Kita sambut beliau, Beli Gede Supariana. Silakan, Bapak. Iya, Wah, malam ini Teh Rini. sosok yang sangat luar biasa. Iya, malam-malam. Mantap, mantap. Silakan, Bapak. Teh, suara saya jelas ya? Suara oke, sebentar ya, Pak. Nah, udah disorot. Sip. Baru Ya, kelihatan nih di suara layar jelas. wajah gantengnya. Silakan, Bapak. Terima kasih, terima kasih. Iya, ah ini waktu sampai jam 10 ya, waktu saya singkat sekali. Saya coba akan memaparkan materinya, mungkin saya hanya menguatkan saja, karena semua sudah dijelaskan sama Ibu Satwi Prani tadi. Terima kasih Ibu Satwi Prani. Terima kasih Teh Rini. Uh, saya perkenalkan diri dulu. Ada yang belum kenal saya mungkin ya. Saya biasa dipanggil Beli Gede Paras. Saya dari Mataram, Lombok. Ya, oke. Di sini mungkin saya coba baca-baca chat. Ada yang dari mana saja di sini? Apa ada yang belum bergabung di sini? Atau baru pertama kali ikut Paras? Atau sama sekali belum menggunakan produk Paras? Ya, oke, oke, oke. Sambil saya lihat-lihat chat. Iya. Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, saya izin share apa namanya share slide dulu ya. Iya. Nah, itu saya langsung aja ke sini. Ya. Ini saya hanya menguatkan apa yang disampaikan oleh Ibu Sadwi Prani. Saya tidak ada banyak materi biar tidak terlalu membosankan. Kesehatan yang baik bukanlah sehat yang dapat kita beli, tetapi kesehatan dapat menjadi investasi yang sangat berharga. Setuju enggak Bapak dan Ibu? Kira-kira ada yang paham enggak ini? Ada yang pernah sakit enggak? Saya mau tanya dulu. Ada yang Saya. ada, Saya termasuk sakit saya. parah, Beli. Sakit parah, semoga lekas sembuh. Betul. Tapi sudah Ini sembuh kok. investasi Ya, berharga, Beli. ya. Kalau kita sakit, apa yang kita lakukan? Biasanya beli obat ya, beli obat. Kita beli obat, kemudian berobat supaya kita sembuh. Nah, itu bukan disebut investasi, nah, tetapi kita berobat. Nah, ini yang mindset yang harus kita pahami dulu. Yang disebut dengan investasi kesehatan itu seperti apa? Kebanyakan kita setelah sakit, baru kita beli obat, baru kita berobat agar kita sehat. Nah, ini yang harus kita pahami. Yang disebut dengan kesehatan yang baik itu adalah kita berinvestasi, ya.
sehingga kita ke depannya akan menjadi lebih baik, lebih berharga lagi. Nah, caranya bagaimana? Di sini seperti yang saya pernah alami. 2019 mungkin saya cerita pernah kena prostat. Nah, setelah kena prostat, di sanalah saya panik dan saya berobat. Nah, ketemulah minyak paras ini, saya sembuh. Sembuh sehingga sekarang tidak kumat lagi, ya, tidak kambuh lagi. Nah, kenapa saya bisa sakit? Ya karena saya tidak berinvestasi sebelumnya. Saya tidak melakukan investasi yang baik terhadap kesehatan. Saya orang yang ngawur dulunya. Ya, sebelum saya kenal minyak paras ini, saya kerja di perusahaan, saya orang swasta, tidak mengenal tentang kesehatan, belum paham tentang mindset tentang kesehatan. Saya bersyukur sekali sekarang ada di Paras, sehingga saya benar-benar dibentuk mindset saya. Nah, saya ingin berbagi kepada Bapak Ibu malam ini, seperti apa sih mindset yang benar tentang kesehatan. Nah, saya sakit itu karena saya tidak mencintai tubuh saya. Seperti apa yang dikatakan oleh Bapak Putu Eka Suryawan di videonya di awal yang dijelaskan sama Ibu Prani tadi. Nah, di sini disebutkan di mana ada cinta, di sana ada kesembuhan. Nah, mungkin teman-teman yang sakit seperti saya yang pernah sakit, semua pasti pernah sakit. Ini harus direnungkan dulu. Kenapa kita bisa sakit? Ya karena kita tidak mencintai tubuh kita, jujur. Coba direnungkan. Siapa yang sakit malam ini? Nah, kenapa kita harus belajar merenungkan? Agar kita bisa feedback. Nah, jadi sebenarnya kita sakit itu apa yang kita lakukan 5 tahun, 10 tahun yang lalu. Sehingga sekarang investasinya yang kita petik. Nah, itu yang daripada cerita coach saya yang tadi di awal. Nah, jadi itu yang penting dulu ya. Nah, seperti orang diabetes, saya yakin dia pasti tidak seimbang dalam makanan. Dia lebih suka makan makanan yang manis. Makanan yang manis itu bukan gula saja, makanan yang banyak karbo, tepung dan olahannya. Itu sehingga dia diabetes. Seperti saya kena prostat, saya tuh ngawur awalnya. Saya pernah kena asam urat. Asam urat saya tuh tinggi sekali. 12 pernah, sampai bengkak nggak bisa jalan. Kenapa? Ya makan saya ngawur, investasi, ya investasi kesehatan. Nah, di sana. Makanya quote-nya Pak Kuteka ini benar sekali. Di mana ada cinta, di situ ada kesembuhan. Tadi sudah dipaparkan jelas sekali. Ya, nah, jadi kita harus renungkan dulu. Ya, kenapa saya sakit? Apa yang saya perbuat 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu? Orang sakit itu bukan apa yang kita makan 2 hari atau 1 minggu yang lalu, bukan. 5 tahun yang lalu sekarang kita terjadi karena bentuknya investasi. Nah, jadi saya hanya menguatkan apa paparannya Bu Prani di sini. Mari kita berinvestasi yang benar, ya. Investasi sebanyak, tapi saya menawarkan investasi kesehatan di sini. Saya ingin menawarkan kesehatan ini menjadi investasi yang sangat berharga. Ini yang saya ingin tawarkan ke Bapak Ibu. Nah, bagaimana caranya? Ya tentunya tidak saja kita menggunakan produk setiap hari. Produk itu kan hanya sifatnya alat ukir. Nah, di sini kita ingin menyeluruh, holistik. Ya tentunya istirahat yang cukup itu harus dilakukan mulai sekarang. Ya, investasi kesehatan yang benar itu. Istirahat yang cukup, pola makan yang cukup. Ya, pola makan yang cukup, pola hidup yang sehat. Kita harus olahraga setiap hari. Nah, saya melakukan olahraga mulai sekarang setelah saya mulai kena sakit itu saya sadar betul kita perlu olahraga. Apalagi umur sudah kepala 5 ke atas mendekati kepala 6. Saya itu wajib jalan kaki 30 menit sehari. Nah, saya pakai aplikasi. Jadi saya tahu berapa langkah saya saat melangkah. Nah, itu minimal 6.000 langkah saya harus melangkah. Berapa kalori yang harus saya bakar. Itu semua saya ukur sekarang itu. Ya, nah istirahat saya harus cukup. Seperti katanya Pak Kudeka, jangan hanya melulu mikirin duit ya, karena bukan itu saja investasi kita.
Nah, jadi mulai sekarang pikirkan itu. Kemudian apa yang dijelaskan Bu Prani itu benar sekali, ya. Nah, di sini saya akan jelaskan sedikit. Di sini kenapa saya sakit karena ngawur, ya. Nah, jadi makanlah makanan yang dibutuhkan tubuh, bukan memakan makanan yang kita suka. Kira-kira setuju enggak dengan kalimat ini? Kira-kira paham enggak dengan kalimat ini? Dulu saya sukanya makan es krim. Oh, dulu saya sukanya makan es campur. Siang beli es campur 2 bungkus. Makan siang, malamnya saya simpan, makan lagi es campur. Itu artinya saya suka. Ya, tapi tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, itu yang saya lakukan. Saya suka makan nasi. Pokoknya makanan yang enak semua. Itu yang saya suka. Itu 10 tahun yang lalu. Akibatnya apa? Perut saya buncit, asam urat, prostat. Banyak sekali penyakit yang saya rasakan. Nah, itulah yang disebut dengan di mana ada cinta, di sana ada kesembuhan. Kenapa kita sakit? Karena kita tidak mencintai diri kita. Kita tidak mencintai tubuh kita, tetapi ego kita yang jalan. Kita menyenangkan mulut kita saja. Hanya menyenangkan rasa kita. Padahal butuh tubuh kita itu hanya butuh 5 keseimbangan tadi. Nah, itu yang harus kita renungkan kembali, feedback kembali. Kalau ada Bapak dan Ibu yang sakit atau yang belum sakit, pikirkan dari sekarang ya. Nah, jadi makanlah makanan yang kita dibutuhkan oleh tubuh. Jangan memakan makanan yang kita suka. Nah, itu jadi kita akan kembalikan sehingga akan terjadi kesembuhan nantinya. Nah, selanjutnya kita akan membuat lifestyle ya. Lifestyle kita apa? Lifestyle adalah pola hidup sehat. Nah, jangan setelah sakit baru kita mengkonsumsi obat. Jangan setelah sakit baru kita balur paras. Nah, itu saya dulu lakukan, Bapak Ibu ya. Nah, dulu saya lakukan itu. Sehingga saya mengalami sakit. Nah, setelah saya bergabung di Paras, baru saya paham betul. Nah, sekarang saya setiap malam, itu setiap hari ya, itu saya minum Samplus 2 kapsul. Wajib itu. Dari Samplus ini keluar hingga sekarang tanpa putus loh. Nah, kalau kecuali saya tidak enak rasanya, baru saya minum 3 kali 2. Tapi ini malam tetap 2. Belum lagi saya minum air hangat, belum lagi melakukan puasa detox, belum lagi balur-balur. Nah, balur-balur biasanya saya malam hari saya lakukan. Jadi bukan saat saya sakit, saat saya sehat ini. Nah, kenapa? Karena ini adalah lifestyle untuk diri saya. Ya, nah jadi Bapak dan Ibu saya ingin tawarkan, mari kita berinvestasi. Berinvestasi itu bukan berarti berinvestasi berupa uang saja. Kita berinvestasi tentang kesehatan, Bapak dan Ibu ya. Kita merubah lifestyle kita. Saya tidak akan menjelaskan lagi tentang apa namanya ini tentang sentuhan. Tadi sudah jelas sekali dijelaskan oleh Bapak Putu Eka ya. Nah, kalau kita ingin sembuh, sentuhan itu adalah yang paling benar, sentuhan kasih sayang. Kenapa sentuhan ini dibutuhkan? Itu akan terjadi pertama akan meningkatkan hormon ya. Meningkatkan hormon dopamin, kesenangan kita akan muncul. Kedua, kita akan menjadi dekat dengan tubuh kita. Kita akan merasakan tubuh kita. Mungkin lutut kita setiap hari kita, kaki kita setiap hari kita gunakan untuk jalan, dia sakit. Dengan kita melakukan sentuhan, menggosok, kita akan meminta maaf dengan tubuh kita. Saya mengalami prostat. Nah, saya coba ajak berbicara di area prostat saya itu. Kenapa? Akhirnya saya diberitahu feedback saya begini-begini. Akhirnya saya minta maaf, saya lakukan sentuhan. Akhirnya saya ingat dengan tubuh saya. Mungkin Bapak dan Ibu yang mengalami sakit sekarang, sakitnya saya tidak tahu di mana. Coba lakukan sentuhan, ya. Sentuh sambil sapa tubuh kita ini, sapa tubuh kita. Kenapa? Nah, setelah kita kenapa dia sakit, kita ajak bicara, kita feedback kenapa dulu. Nah, setelah itu kita minta maaf, ya. Nah, saya yakin pasti akan sembuh, pasti akan sembuh. Nah, tentunya di sini sentuhan-sentuhannya itu
sudah diajarkan sama Ibu Prani tadi di titik-titik meridian itu dengan menggunakan minyak paras. Ditambah kita meminum samplos setiap hari karena ini super antioksidan, ya, aman. Saya sudah tidak tanpa putus minum ini, aman sekali. Lakukan saja. Nah, jadi itu Bapak dan Ibu. Nah, terus setelah saya mengkonsumsi ini, saya ingin menawarkan investasi ke Bapak dan Ibu. Ini adalah kendaraan yang tepat sekali di Paras ini. Kenapa? Karena kita akan diajarkan banyak sekali. Bukan diajarkan bisnisnya saja. Kebetulan malam ini adalah tentang webinar kesehatan. Kita akan berbicara tentang kesehatannya, ya. Nah, jadi kita akan berbicara tentang kesehatannya. Nah, saya sarankan Bapak dan Ibu yang belum bergabung segera bergabung di Paras ini, ya. Nah, saatnya untuk bergabung di Paras. Bergabung menjadi keluarga besar Paras. Kenapa kita harus bergabung di keluarga besar Paras ini? Saya sendiri sudah merasakan. Pertama, mindset saya akan berubah. Mindset Bapak juga akan dirubah nantinya. Tentang apa itu arti kesehatan. Apa itu arti cinta yang sesungguhnya. Karena Paras itu hadir dari cinta untuk melayani. Paras ini bukan bisnis sembarangan, ya. Nah, jadi Bapak Ibu yang sudah bergabung di Paras, ini adalah kendaraan yang tepat, ya. Nah, apa? Karena saya di awal bergabung di Paras, saya sempat dipanggil sama Pak Kudeka Suryawan. Pak Gede, apa sih tujuannya bergabung di Paras? Nah, itu yang saya ditanya pertama. Saya bilang ya nyari uang dong. Pak Gede, kalau tujuan Pak Gede bergabung di Paras sekedar mencari uang, nggak usah bergabung di Paras. Itu katanya Pak Kudeka. Loh, kok gitu? Karena di luaran banyak yang akan memberikan Pak Gede uang yang jauh lebih besar daripada Paras. Terus untuk apa saya di sini? Kalau Pak Gede tujuannya untuk uang, jangan. Tetapi kalau Pak Gede tujuannya untuk melayani, melakukan pelayanan, terserah pelayanan pada diri sendiri, itu yang pertama lakukan. Layani diri sendiri. Lakukan penyembuhan pada diri sendiri. Rubah lifestyle, rubah mindset Pak Gede dulu. Nah, jadi gunakan Paras ini sebagai lifestyle. Nah, itu yang saya pertama, pelayanan terhadap diri sendiri. Setelah bisa melayani diri sendiri, baru melakukan pelayanan terhadap orang lain. Kalau sudah itu Pak dilakukan, uang akan mengalir dengan sendirinya. Waduh, itu saya merinding dengar itu. Nah, dari sana saya merubah mindset. Saya bukan lagi sebagai pedagang atau menjual produk Paras. Saya konsumsi produk ini dulu, ya. Saya konsumsi, saya layani diri saya. Ketika saya sehat, sembuh, tubuh saya bagus, dulunya perut kuncit, pokoknya ngawur. Akhirnya orang pada bertanya. Saya tidak perlu jelaskan. Kok bisa seperti ini? Kok bisa sekarang gini? Maaf, teman-teman saya umur sama tapi jauh dari bentuk rupa dan sebagainya tuh. Kok bisa? Ya udah saya ngomong aja, saya rutin konsumsi ini. Tanpa saya banyak bicara, akhirnya mereka beli. Nah, artinya kan uang datang dengan sendirinya. Ketika kita sehat, kita tidak perlu ngomong. Kita berbicara, wah Paras ini bla 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 bla, tapi gitu. Padahal terus kita pilek perlu gitu, siapa kan dengerin kita? Ya enggak, tapi kita sehat dan sebagainya, tanpa kita ngomong, orang pasti beli. Nah, itu. Jadi Bapak dan Ibu, saatnya bergabung menjadi keluarga besar di Paras. Nah, selain tadi dapat banyak pengetahuan tentang kesehatan, tentu banyak keuntungan di sini. Tetapi di sini saya mungkin sedikit senggol ya. Yang senang bisnis saya senggol sedikit. Nah, di sini cara bergabung di Paras ini ya ada dua sih. Ada reguler, ada paket bisnis. Nah, ini karena Paras ini selain pelayanan, ya tentunya cara bergabung digunakan istilah di sini. Ya, reguler dan bisnis. Tujuannya apa sih? Yang pertama supaya dapat harga murah. Itu saja sih. Karena kita kan akan gunakan setiap hari produk itu sebagai lifestyle. Nah, supaya harganya murah, silakan ambil reguler saja. Tetapi kalau ingin stok dan ingin mendapatkan pengobatan gratis dari keuntungan itu, kita bisa gunakan untuk membeli lagi, gunakan paket bisnis. Ya, di sana nanti tanyakan siapa yang menggunakan. Saya tidak jelaskan secara detail karena waktu singkat di sini. Oke. Nah, kalau sudah
kita paham ini, saya akan cerita sedikit. Ngomong-ngomong, Paras ini kayaknya ada yang ingat nggak ulang tahun keberapa Paras ini? Saya Sekarang udah ke-6, Pak. oh ke-6 ya. Iya. Iya. Coba Ada di info chat. nggak, Pak, nih? Di-spill dong acara ulang tahun Ah, Faras ke-6. iya, ulang tahun Paras. Wah, Waduh, ulang keren nih. ya, ulang tahun Paras yang ke-6 ya. Iya, mungkin ada yang belum Pak tahu, Paras ini adalah ulang tahun yang ke-6. Gila, udah 6 tahun umur Paras. Sebenarnya 7 ya, 7 tahun. Tapi ini kan yang resminya 6 tahun. Sebelumnya itu 1 tahun sebelumnya juga belum jadi 7 tahun. Coba bayangkan kalau sudah perusahaan, sudah umurnya lebih dari 5 tahun, itu adalah perusahaan yang luar biasa. Perusahaan yang sudah teruji. Biasanya setahun 2 tahun perusahaan itu rontok. Paras sudah terbukti, kemarin sudah diuji pada saat pandemi, banyak perusahaan yang ambruk, tapi Paras semakin jaya, bahkan banyak produk-produk baru yang diproduksi. Ayo, siapa yang mau hadir di Paras? Ulang tahun Paras ke-6 ini. Di sini ada Judika, ya, konsernya Judika. Wow, ada yang sudah pesan tiket. Coba chat saya. Ayo, siapa yang mau hadir? Wah, ini rupanya tidak ada yang hadir ya. Nah, saya akan ceritakan apa sih keuntungan yang hadir selain dapat Judika, nonton konsernya Judika. Di sini ada bonus promonya, ya. Ada promo HUT Paras ke-6. Itu kita belanja 5 jutaan, dapat bonus hampir 5 juta. Ya, ya. 4, 6, 80. Keren banget. Hampir 100% keuntungan. Apa namanya bonusnya. Yuk, siapa mau? Chat dong. Siapa yang mau? Oke. Nah, jadi ini promo-promonya. Nah, jadi Bapak dan Ibu, ini keren banget Paras ini ya. Nah, jadi ada ultahnya. Nah, Bapak dan Ibu, setelah saya bergabung di Paras, selain saya dapatkan banyak sekali tentang kesehatan, tadi sudah dijelaskan sama Teh ini mengenai perolehan-perolehan saya. Nah, di sini saya akan ceritakan, di sini ada bukti-bukti sukses seperti Ibu Sadwi Prani. Ini Ibu Sadwi Prani, itu mentor saya, ya, mentor saya, mendidik saya sehingga saya bisa seperti sekarang. Wah, ini beliau sudah dapat mobil, rumah aja ada 3, mobilnya banyak sekali, ya. Ini Bu Sadwi Prani. Kemarin kita jalan-jalan naik kapal pesiar sama-sama. Kemudian ada Ibu Darmi, seorang guru, Pak Pasak. Nah, ini ada Pak Wayan Tulus dan Pak Alit Santosa. Ini 2 orang yang dulunya tidak bisa memiliki anak, ya. Agak sulit memiliki anak. Setelah bergabung di Paras, lama sekali dia tidak memiliki anak. Setelah bergabung di Paras, baru memiliki anak. Ini masih kecil-kecil anak, ya. Ini Pak Wayan Tulus baru 1, Pak Alit Santosa sekarang sudah 2 anaknya, masih bayi-bayi, masih kecil-kecil. Ini gara-gara Paras. Selain itu dapat mobil, ini malah BMW dapatnya Pak Alit Santosa. Uangnya juga besar. Dan ada Pak Andi. Nah, ini sebagai bukti Bapak dan Ibu, ya. Nah, tentunya keputusan Bapak Ibu hari ini akan berpengaruh besar pada kehidupan Bapak Ibu ke depannya. Jadi yang sudah bergabung, putuskan mulai hari ini. Rubah mindsetnya. Jadikan Paras ini sebagai lifestyle Bapak Ibu. Ya, lifestyle-nya. Jadi jangan baru sakit baru menggunakan produk-produk Paras. Gunakan setiap hari produk Paras. Ya paling tidak 2 lah pilih. Yang diminum Samplus kalau yang untuk imun tubuh, atau bisa menggunakan mata naya untuk yang mata, ya. Nah, gunakan minyak Paras balur-balurnya. Nah, jadi 2 aja dulu. Kalau bisa lebih sih lebih bagus. Nah, jadi rubah lifestyle kita mulai sekarang. Nah, itu keputusan yang sudah bergabung di Paras. Nah, bagi yang belum bergabung, segera hubungi mitra yang mengundang. Siapa yang mengundang Bapak Ibu, segera bergabung. Ya, konsultasikan bagaimana cara saya bergabung di Paras.
Ya mungkin sekian dari saya, karena ini waktu saya tidak bisa panjang lebar, sebenarnya banyak materi yang harus saya jelaskan, cukup dulu sekian ya. Terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Salam sehat, kaya bahagia. Wah, terima kasih Pak Gede atau kita biasa sebut juga Beli Gede. Terima kasih banyak materinya. Memang wow ya, informatif sekali dan juga inspiratif terkait dengan keluhan beliau sewaktu sebelumnya. Akhirnya terbantu dengan produk-produk dari Faras gitu. Bagaimana ini ada yang mau ditanyakan dulu? Tadi kalau nggak salah tadi ada yang raise hand ya. Kalaupun misalnya ada yang ingin dijelaskan lebih lanjut, boleh raise hand kembali? Gitu. Nggak ada ya? Terima kasih banyak nih. Ini untuk kesimpulannya ya. Saya mau ada kata yang saya atau quotes yang saya petik, di mana ada cinta, di situ ada kesembuhan. Itu sangat-sangat luar biasa. Dan juga ada quotes juga dari Pak Putu bahwa penyembuhan terbaik adalah sentuhan penuh cinta. Terima kasih, saya Rini, dan juga terima kasih banyak kepada para pemateri kita yang sangat-sangat luar biasa. Pak Gede, Ibu Sadfi Prani, dan juga para testimoni, diantaranya nih Pak Siswoko yang akhirnya jadi testimoni dadakan ya. Terima kasih banyak. Oh iya, sebelumnya boleh nggak kita foto dulu ya, jangan dulu keluar. Kita dokumentasi